Selama pandemi, orang-orang jadi mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya bukan prioritas. Salah satunya seks. Wabah ini telah mengubah cara manusia berperilaku. Kita jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah, melakukan hal-hal baru atau menjalani rutinitas dengan sedikit modifikasi. Mulai dari berkebun, memelihara ikan, belajar memasak, atau melakukan hubungan seks. Ini dilakukan bagi yang sudah berkeluarga loh ya. Ya, situasi seperti ini memang membuat aktivitas seksual manusia meningkat. Fenomena ini ditunjukkan dengan tren kenaikan angka kehamilan dan permintaan alat bantu seks. Menurut BKKBN, selama masa pandemi COVID-19, tingkat kehamilan meningkat hingga 10%. Dengan begitu, pemerintah melalui BKKBN mengeluarkan anjuran agar menunda kehamilan selama pandemi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir transmisi virus corona pada ibu dan bayi. Ya, seperti yang kita ketahui, virus corona ini dapat menyebar melalui droplet atau air liur. Jika tak berhati-hati betul mengenai status kesehatan pasangan, maka aktivitas seks yang dapat menurunkan stres malah bisa menimbulkan bahaya. Selain menyebar melalui droplet, studi baru menyebutkan bahwa peneliti menemukan sisa virus corona di dalam air mani pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Meskipun belum ada bukti bahwa virus corona dapat menyebar melalui hubungan seksual, namun bukan berarti menghilangkan resiko kesehatan yang ada. Di sisi lain, bukan hanya angka kehamilan yang mengalami kenaikan, permintaan terhadap alat bantu seks juga ikut naik. Dikutip dari media luar Forbes, penjualan boneka seks meningkat sebesar 51,6% dari bulan Februari ke Maret hanya dari kategori untuk pria lajang. Sementara dilihat dari penjualan tahunan, di bulan April terdapat pertumbuhan sebesar 32,2% di tahun 2020 hanya dari penjualan kategori pasangan. Dengan fenomena ini, masyarakat perlahan dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk soal kebiasaan aktivitas seks. Alat bantu seks merupakan salah satu alternatif bagi mereka yang terpaksa melakukan karantina tanpa pasangan. Produk ini juga membantu disabilitas dan orang-orang yang dikucilkan secara sosial untuk mendapatkan hak dasar seksualitas mereka di masa sulit seperti saat ini. Namun, dengan adanya dua fenomena tersebut bukan berarti aktivitas seks dilarang selama masa pandemi. Menurut Dr. Boyke, bagi pasangan yang sudah berkeluarga apabila ingin melakukan hubungan seks di kondisi seperti ini, harus selalu mengutamakan kebersihan dan keamanan. Untuk protokol kebersihan sendiri dilakukan dari mulai mencuci tangan, membersihkan pakaian dan badan ketika sampai di rumah. Dan untuk keamanan, yakni ketika akan berhubungan seks, gunakanlah alat kontrasepsi atau pil KB. Selain itu, Dr. Boyke juga menambahkan bagi orang-orang yang belum berkeluarga boleh melakukan aktivitas seks melalui masturbasi. Hal ini dikarenakan aktivitas seks dapat mengeluarkan hormon endorfin yang memberikan rasa kebahagiaan dan relaksasi sehingga tingkat imunitas seseorang bisa meningkat.